Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Salam sehat jiwa. Baik, Bapak dan Ibu, pada kesempatan kali ini saya akan memberikan materi atau menjelaskan materi untuk manajemen pelayanan keperawatan jiwa profesional klinik dan komunitas. Saya lanjutkan. Oke, jadi sebelum kita masuk ke sub pembahasan, jadi kita refresh terlebih dahulu sebenarnya apa sih pelayanan profesional. Oke, mungkin Bapak dan Ibu yang berada di rumah sakit, puskesmas, dan klinik lainnya mungkin sudah memahami sebenarnya pelayanan profesional itu apa. Dan pelayanan profesional itu dilaksanakan oleh perawat profesional. Nah, profesional ini perawat yang sudah menjalani pendidikan baik itu diploma, lalu sarjana, dan hingga nurse. Dan selain itu juga sampai jenjang tinggi dari profesi nurse juga ada. Dan yang terpenting adalah profesional itu memiliki STR. Itu tanda registrasi kita, legalitas kita sebagai perawat yang akan memberikan tindakan keperawatan dan tindakan medis lainnya. Oke. Dalam melaksanakan asuhan keperawatan ini, kita juga harus mengingat untuk memberikan perawatan, kita harus memberikan pendekatan holistik, yaitu yang kita harus ingat adalah bio, fisiko, sosio, kultural, dan spiritual. Jadi komponen-komponen ini tidak dalam hal ini jangan kita singkirkan karena memang inilah komponen-komponen dalam pendekatan holistik kepada pasien. Nah, asuhan keperawatan yang dilaksanakan berdasarkan ilmu dan keperawatan selalu mengikuti perkembangan atau kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi keperawatan. Dalam hal ini biasanya setiap tahunnya atau setiap beberapa tahun ada update ilmu. Jadi setidaknya kita tidak tetap harus update terkait dengan ilmu-ilmu keperawatan yang terbaru untuk memberikan pelayanan yang maksimal kepada pasien. Dan dalam melaksanakan asuhan keperawatan, di sini kita memanfaatkan berbagai sumber daya yang ada secara optimal, efektif, dan efisien. Oke. Baik, saya lanjutkan lagi. Nah, sebenarnya munculnya pelayanan kesehatan jiwa di masyarakat itu munculnya awalnya dari mana sih? Oke, ini terjadi saat di tahun 2004 gempa dan tsunami yang melanda Nanggroe, Aceh Darussalam, dan Nias. Jadi Community Mental Health Nursing atau CMHN ini, atau kita sederhanakan pelayanan kesehatan jiwa di masyarakat ini adalah upaya mewujudkan kesinambungan pelayanan kesehatan jiwa di mana apabila seseorang itu memiliki masalah psikososial tidak harus berfokus pada orang dengan gangguan jiwa, karena di sini masalah orang yang memiliki masalah psikososial ini kita harus memberikan pelayanan kesehatan jiwa, karena agar mereka ini tidak terus mengalami masalah psikososial sampai menjadi tanda-tanda orang itu mengalami orang dengan gangguan jiwa. Jadi CMHN ini atau Community Mental Health Nursing ini bisa digunakan pada saat terjadinya bencana alam, lalu apabila seseorang itu memiliki riwayat kekerasan dalam rumah tangga dan stigma-stigma negatif di masyarakat, itu juga harus dalam hal ini masuk dalam pelayanan kesehatan jiwa di masyarakat atau Community Mental Health Nursing. Jadi saat terjadinya gempa, tim CMHN ini berperan penting untuk mengurangi masalah psikososial yang terjadi pada masyarakat yang berdampak bencana. Dan yang terpenting adalah pelayanan kesehatan jiwa masyarakat ini diberikan oleh perawat puskesmas yang dilatih dalam hal Basic Course of Community Mental Health Nursing. Jadi pelatihan dasar untuk pelayanan kesehatan jiwa di masyarakat. Oke, saya lanjutkan. Nah, dengan keberhasilan program Community Mental Health Nursing ini, maka diharapkan pasien yang tidak tertangani di masyarakat
akan dirujuk ke rumah sakit jiwa untuk mendapatkan pelayanan yang lebih baik, bahkan yang spesialistik. Jadi perawat CMH ini perantara antara masyarakat dan rumah sakit jiwa. Dan tahap berikutnya adalah mengembangkan pelayanan prima atau dalam hal ini excellent service yang profesional di rumah sakit jiwa melalui pengembangan model praktek keperawatan profesional atau yang kita tahu disingkat biasanya dengan MPKP. Baik, gimana Bapak dan Ibu sudah memahami terkait dengan community mental health nursing? Oke, saya lanjutkan. Nah, di sini upaya kesehatan jiwa di masyarakat seperti apa? Jadi di sini upayanya merupakan pelayanan yang paripurna, mulai dari pelayanan kesehatan jiwa spesialistik, integratif, dan pelayanan yang berfokus pada masyarakat. Dan di sini memperdayakan seluruh potensi dan sumber daya di masyarakat, sehingga terwujudnya masyarakat yang mandiri dalam memelihara kesehatannya. Dan di sini di tahun 2005 dan 2006, Direktorat Kesehatan Jiwa Masyarakat dan ini melanjutkan. Jadi Direktorat Kesehatan Jiwa Masyarakat di tahun 2005 ini memiliki gagasan terkait dengan upaya kesehatan jiwa masyarakat dan dilanjutkan oleh Direktorat Bina Kesehatan Jiwa di tahun 2006. Dan di sini Depkes menetapkan tatanan pelayanan kesehatan jiwa dalam bentuk piramida. Oke. Baik, di sini model pelayanan kesehatan jiwa. Jadi piramida ini kita lihat dari struktur yang paling bawah sampai struktur yang paling atas dalam gambar piramida ini. Jadi yang terpenting adalah di sini adalah advokasi, awareness, dukungan keluarga, dan kampanye anti stigma agar pelayanan kesehatan jiwa ini berjalan dengan optimal. Dan yang mendasari dari CMA ini bagaimana kader-kader pelayanan kesehatan jiwa ini di tingkat individu dan keluarga ini dibentuk oleh puskesmas. Jadi biasanya puskesmas ini kan memiliki kader-kader di masyarakat. Jadi yang berperan penting di sini kader ini sebagai orang yang monitor bagaimana sih kesehatan jiwa yang ada di lingkungan masyarakat yang di di lingkungan rumah atau lingkungan RT RW-nya. Jadi kader ini berperan penting dalam pelayanan kesehatan jiwa tingkat individu dan keluarga. Lalu yang kedua, di struktur piramida ini adanya dukungan masyarakat informal dan formal di luar sektor kesehatan. Jadi di sini kita merangkul tokoh masyarakat, mungkin dari guru, lalu ketua RT-nya, ketua RW, dan lurah. Jadi kita rangkul dan di sini biasanya juga kita meyakini terkait dengan pengobatan tradisional yang sudah kita diskusikan sebelumnya. Jadi memang keyakinan seseorang itu tidak bisa kita singkirkan atau kesampingkan karena memang dari keyakinan itu maka dapat membentuk atau membuat kesembuhan seseorang itu dapat terjadi dengan dia percaya dengan pengobatan tradisional. Lalu yang ketiga di sini peran yang paling penghubung antara individu dan atau masyarakat dan rumah sakit jiwa ini peran dari puskesmas. Jadi puskesmas ini memiliki pelayanan kesehatan jiwa dan di sini puskesmas ini memiliki pelayanan kesehatan dasar. Dan puskesmas ini sebagai pedoman dari community mental health nursing. Karena puskesmas ini memiliki jangkauan yang luas untuk mencapai masyarakat terkait dengan kesehatan jiwa. Lalu yang keempat, setelah dari puskesmas, jadi penghubung ini biasanya kita dimonitor kembali oleh pelayanan kesehatan jiwa masyarakat, apakah itu di rawat jalan atau outreach. Jadi ini ada tim kesehatan jiwa yang sudah dibentuk dari puskesmas juga, dan biasanya juga di sini ada psikiater, psikolog, dan perawat community mental health nursing. Itu juga yang membuat atau sebagai penghubung antara masyarakat dan rumah sakit jiwa. Lalu yang kelima di sini adalah RSU Kabupaten atau Kota atau RSUD.
Biasanya di sini pelayanan kesehatan jiwanya, rawat jalannya terdapat di rumah sakit umum daerah itu ada pelayanan rawat jalan atau poliklinik jiwa. Lalu biasanya di kota-kota besar juga memiliki rawat inap terkait dengan pelayanan kesehatan jiwa. Walaupun tidak ruang rawat inapnya tidak sebanyak yang dipunya oleh rumah sakit jiwa. Dan selanjutnya yang paling tertinggi dari piramida pelayanan kesehatan jiwa ini adalah rumah sakit jiwa atau rumah sakit umum provinsi. Dan di sini piramida ini membentuk bagaimana sih model pelayanan kesehatan jiwa yang harus dilakukan di masyarakat. Jadi kita harus memiliki advokasi awareness dengan keluarga dan kampanye stigma ini berjalan dengan baik apabila community mental health nursing ini berjalan dan sesuai dengan model pelayanan kesehatan jiwa yang berbentuk piramida ini. Dan dari sini terbentuklah suatu program, yaitu bagaimana membentuk desa siaga sehat jiwa, karena komponen-komponen ini sangat membantu untuk membentuk desa siaga sehat jiwa. Yang terpenting adalah di sini individu dan keluarga yang dimonitor oleh kader, lalu peran dari perawat puskesmas, lalu yang terakhir adalah penanganan lanjut di rumah sakit jiwa atau rumah sakit provinsi. Oke, kita lanjut di sini terkait dengan piramida pelayanan kesehatan jiwa. Seperti yang sudah saya sampaikan tadi, jadi piramida pelayanan kesehatan jiwa ini yaitu pelayanan kesehatan jiwa spesialistik dilaksanakan di rumah sakit jiwa dengan berbagai penerapan model MPKP yang telah dikembangkan. Jadi di sini model-model MPKP sudah dikembangkan, bagaimana pelayanan integral dari spesialis khusus untuk perawatan jiwa, jadi dilaksanakan dengan optimal di rumah sakit jiwa. Tidak hanya di rumah sakit jiwa, itu bisa sesuai yang bagian yang sudah saya sampaikan tadi. Selanjutnya adalah di sini pelayanan kesehatan jiwa integratif. Jadi ada integrasi antara atau penghubung antara perawat CMAN ini dari individu dan keluarga sampai rumah sakit jiwa. Jadi di sini merupakan pelayanan kesehatan jiwa yang dilaksanakan di rumah sakit umum. Nah, itu rumah sakit umum juga berperan sebelum kita merujuk ke rumah sakit jiwa. Selanjutnya adalah di sini dalam piramida pelayanan kesehatan jiwa ini dibutuhkan pelayanan berbentuk unit perawatan intensif kejiwaan. Jadi di sini kita harus memiliki psikiatri intensif care unit atau PICU dan konsultan penghubung keperawatan kesehatan mental atau konsultan liaison mental health nursing atau kita singkat CLMHN. Jadi CLMHN ini merupakan sarana merawat pasien gangguan fisik umum yang mengalami masalah psikososial. Jadi biasanya orang-orang dengan gangguan jiwa sebelumnya pasti memiliki penyebab mengapa dia sampai menjadi gangguan jiwa. Jadi yang pasti yang harus ditangani bagaimana sih seseorang itu mengalami masalah psikososial, dan di sini peran dari perawat liaison mental health nursing yang dia merupakan sarana dalam merawat pasien gangguan fisik umum yang mengalami masalah psikososial. Jadi gangguan fisik seperti mungkin biasanya ada pasien-pasien medis yang terdiagnosa kanker, lalu terdiagnosa diabetes mellitus, pasti awalnya dia memiliki perasaan denial. Nah, peran konsultan liaison mental health nursing ini sangat bermanfaat agar memberikan motivasi dan pasien itu tidak mengalami depresi berkelanjutan sampai dia bisa memiliki tanda-tanda gangguan jiwa. Jadi kita harus memfokuskan menangani masalah psikososialnya yang dialami oleh pasien. Selanjutnya adalah di sini keperawatan sehat jiwa masyarakat atau CMAN. Jadi di sini pelayanan kesehatan jiwa dimulai dari level lanjut atau advance, menengah, lalu ada intermediate dan dasar atau basic. Jadi memang CMAN ini tidak bisa berdiri sendiri karena memang di sini dibantu oleh beberapa tim. Jadi yang
paling dasar bagaimana kita membentuk kader kesehatan jiwa sampai dia berperan aktif untuk memonitor kesehatan jiwa di masyarakat sekitarnya. Dan disinilah CMN ini juga memiliki tim-timnya, tidak hanya perawat saja, dibantu oleh dokter dan psikolog untuk memaksimalkan pelayanan kesehatan jiwa di masyarakat. Dan pemberdayaan seluruh potensi dan sumber daya masyarakat dilaksanakan dalam bentuk pengembangan Desa Siaga Sehat Jiwa atau DSSJ. Jadi yang sudah saya sampaikan, disinilah piramida pelayanan kesehatan jiwa ini sebenarnya akan merujuk bagaimana pembentukan Desa Siaga Sehat Jiwa. Lalu di sini Desa Siaga Sehat Jiwa ini biasanya ada revitalisasi kader dan membentuk kader kesehatan jiwa sebagai fasilitator masyarakat dalam mengembangkan kesehatan jiwa masyarakat. Jadi tidak hanya dengan memonitor, dia sebagai fasilitator dalam mengembangkan kesehatan jiwa di masyarakat sekitarnya. Oke, lanjut. Nah, di sini pada kelompok khusus dapat dibentuk kelompok swadaya atau self help group atau SHG dan usaha kesehatan sekolah tentang kesehatan jiwa atau kita singkat UKSJ. Jadi tidak ada UKS saja, jadi di sini ada UKSJ. Jadi itu bagaimana kita bentuk hal-hal sederhana ini di jenjang sekolah dan bagaimana perawat CMA ini tidak hanya merujuk pada masyarakat lingkungan sekitar, tapi sudah bisa masuk ke lingkungan sekolah. Selanjutnya ini mungkin sebagai di luar negeri ada The Recovery Village atau Desa Siaga Jiwa. Itu sebagai contoh yang ada di luar negeri. Ya, pengalaman saya ada beberapa di Jawa, sudah beberapa ada desa siaga jiwa. Dan ini tergantung bagaimana community mental health nursing ini berjalan dengan maksimal dan optimal. Oke, jadi pelayanan kesehatan jiwa profesional komunitas ini ada pencegahan primernya. Jadi yang pertama adalah program pendidikan kesehatan, program stimulasi, perkembangan, program sosialisasi, manajemen stres, dan persiapan menjadi orang tua. Jadi semua aspek ini semua aspek ini sebagai pencegahan primer yang dilakukan oleh community mental health nursing dan kesehatan jiwa profesional. Jadi yang kedua adalah program dukungan sosial diberikan pada anak yatim, piatu, kehilangan pasangan, kehilangan pekerjaan, serta kehilangan rumah atau tempat tinggal. Yang semuanya ini mungkin terjadi akibat bencana. Nah, itu yang awalan yang saya sampaikan tadi. Lalu yang ketiga adalah program pencegahan penyalahgunaan obat atau NAPSA. Itu juga sebagai tugas-tugas CMHN. Lalu yang keempat adalah program pencegahan bunuh diri. Itu agar tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan oleh keluarga atau di lingkungan masyarakat. Nah, ini tugas-tugas community mental health nursing, salah satunya biasanya penyuluhan kesehatan terkait dengan kesehatan jiwa, lalu biasanya menyebarkan terkait dengan leaflet-leaflet kesehatan jiwa. Seperti contoh ini ada beberapa leaflet bagaimana menjaga kesehatan jiwa kita, dan di situ juga ada poster sehat jiwa ke Anda, karena di situ juga bagaimana manajemen untuk mencapai jiwa yang sehat. Lanjut ke pencegahan sekunder dari community mental health nursing. Jadi fokus pelayanan keperawatan pada pencegahan sekunder adalah deteksi dini masalah psikososial dan gangguan jiwa serta penanganan dengan segera. Jadi sebelumnya dideteksi dulu, dan setelah deteksi mendapatkan hasil, itu harus dilanjutkan dengan penanganan segera agar tidak mengalami hal-hal yang tidak diinginkan dan timbulnya tanda-tanda gangguan jiwa. Lalu target pelayanannya yaitu anggota masyarakat yang berisiko atau memperlihatkan tanda-tanda masalah psikososial dan gangguan jiwa. Nah, di sini terkait dengan pencegahan tersier, jadi melakukan pengkajian 2 menit untuk memperoleh data fokus dan deteksi awal masalah tingkat kesehatan jiwa di tingkat dasar. Jadi di sini ada bagan bagaimana petunjuk anamnesis, pemeriksaan, dan diagnosa pasien di pelayanan kesehatan dasar atau primer.
Di kemana keluhan utamanya terkait dengan fisik, apakah ada psikomatik dan mental emosional. Lalu sampai dengan bagaimana setelah anamnesis ini dicapailah diagnosa dari hasil pengkajian yang sudah dilakukan oleh perawat. Dan pencegahan tersier ini fokus pelayanan keperawatannya pada peningkatan fungsi dan sosialisasi serta pencegahan kekambuhan pada pasien gangguan jiwa. Dan tujuannya pelayanannya adalah mengurangi kecacatan atau ketidakmampuan seseorang akibat gangguan jiwa. Dan target pelayanannya yaitu anggota masyarakat yang mengalami gangguan jiwa pada tahap pemulihan. Dan aktivitas pada pencegahan tersier ini ada program dukungan sosial dengan menggerakkan sumber-sumber di masyarakat seperti sumber pendidikan dan dukungan masyarakat. Dan program rehabilitasi ini memperdayakan pasien dan keluarga hingga mereka mandiri dalam menghadapi gangguan atau masalah psikososial yang terjadi. Lalu di situ ada program sosialisasi dan program mencegah stigma. Karena memang di masyarakat ini apabila terjadi hal-hal yang tidak diinginkan atau hal-hal seperti misalkan dalam satu masyarakat satu kakak yang memiliki keluarga dengan orang dengan gangguan jiwa pasti langsung munculnya stigma-stigma negatif. Jadi apalagi zaman sekarang sudah sangat luas informasi-informasi atau informasi yang hoax biasanya itu dapat menimbulkan stigma-stigma negatif. Biasanya langsung di-share di media sosial, lalu seperti membuli. Nah, itu yang kita hindari dan disinilah tugas dari community mental health nursing dari pencegahan tersier. Oke. Jadi di sini ada suatu poster. Jadi jika tidak dipasung, kami bisa berkarya. Oke. Biasanya memang pasung ini menjadi momok dari orang dengan gangguan jiwa. Karena memang keluarga yang tidak mampu menghadapi atau menangani keluarga yang mengalami dengan orang dengan gangguan jiwa atau keluarga yang memiliki gangguan jiwa pasti jalan satu-satunya adalah dengan mempasungnya. Maka dari itu hal yang tidak kita inginkan, kita hindari, setidaknya ya itu tadi bagaimana community mental health nursing ini berjalan dengan maksimal agar tidak terjadi tindakan pasung kembali. Karena memang orang dengan gangguan jiwa banyak hal-hal yang tidak diinginkan memang. Tapi setidaknya dengan bagaimana memfasilitasi dan memonitor setiap kegiatan di masyarakat dari pasien atau salah satu pasien orang dengan gangguan jiwa di masyarakat, maka kita bisa menghindari terkait dengan tindakan pasung. Tetapi biasanya ekspektasinya berjalan dengan lurus dan realitanya ya seperti gambar yang di sebelah, pasti ada kendala-kendala yang dialami agar kejadian pasung ini kita hindari. Dan yang terpenting bagaimana kita menghindari atau menghilangkan stigma negatif di masyarakat. Baik, terima kasih Bapak dan Ibu atas kesempatan atau perhatiannya. Dan dari saya cukup sekian. Semoga bermanfaat dari materi yang sudah saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada salah kata dari saya. Dan saya akhiri. Om Santi Santi Om. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Salam sehat jiwa.